Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eci Sampurno, MDI 1422103 kali 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi. Next. Adapun pengertian limit fungsi adalah sebagai berikut. Limit fungsi merupakan sebuah konsep matematika di mana suatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang domainnya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Ya, di sini diberikan contoh tentang sebuah tiga persegi yang lingkarannya mendekati persegi 5, persegi 6, dan persegi 8. Next, sifat-sifat limit fungsi. Adapun beberapa sifat limit fungsi adalah sebagai berikut. Nomor 1, limit X mendekati A, K sama dengan K. 2, limit X mendekati A, X sama dengan A. 3, limit X mendekati A, K, Fx sama dengan K, limit X mendekati A, Fx. Nomor 4, limit X mendekati A, Fx plus Gx sama dengan limit X mendekati A, Fx plus limit X mendekati A, Gx. Nomor 5, limit X mendekati A, Fx kurangi Gx sama dengan limit X mendekati A, Fx kurangi limit X mendekati A, Gx. Nomor 6, limit X mendekati A, Fx kali Gx sama dengan limit X mendekati A, Fx kali limit X mendekati A, Gx. Nomor 7, limit X mendekati A, Fx per Gx sama dengan limit X mendekati A, Fx per limit X mendekati A, Gx dengan syarat limit X mendekati A, Gx tidak sama dengan 0. Nomor 8, limit X mendekati A, Fx pangkat n sama dengan buka kurung limit X mendekati A, Fx tutup kurung pangkat n. Nomor 9, limit X mendekati A, Fx akar n sama dengan dalam akar limit X mendekati A, Fx akar n. Next, jenis-jenis limit. Tapi jenis-jenis limit bagi menjadi 3: limit fungsi aljabar, limit trigonometri, dan limit kontinuitas. Next, limit fungsi aljabar. Dalam pengomparasian limit fungsi aljabar terdapat beberapa hukum atau teorema limit yang perlu diperhatikan. Jika K konstanta, fungsi f dan fungsi g adalah fungsi-fungsi memiliki nilai limit yang mendekati bilangan c. Terdapat 3 metode. Ada 2 bentuk dalam menentukan limit fungsi aljabar, yaitu nomor 1, limit X mendekati A, Fx, dan 2, limit X mendekati tak terhingga Fx. Next,
Metode substitusi. Metode paling mudah dalam menentukan hasil suatu limit fungsi adalah dengan mensubstitusi dan langsung nilai ke dalam fungsi fx. Syarat metode ini adalah jika hasil substitusi tidak membentuk nilai tak tentu. Contoh, tentukan nilai limit aljabar dari limit x mendekati 2x kuadrat plus 5. Penyelesaian problem tersebut sebagai berikut. Limit x mendekati 2x kuadrat plus 5 sama dengan 2 dikali 2 kuadrat plus 5 sama dengan 2 dikali 4 plus 5 sama dengan 8 plus 5 sama dengan 13. Jadi nilai dari limit x mendekati 2x kuadrat plus 5 sama dengan 13. Next, metode pemfaktoran. Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tertentu seperti terhingga 0 per 0, terhingga per tak terhingga, 0 dikali tak terhingga kurangi tak terhingga, 0 pangkat 0, tak terhingga pangkat 0, atau tak terhingga pangkat tak terhingga, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu, kemudian bisa disubstitusikan. Contoh soal: limit x mendekati 2 x kuadrat min 9 per x min 3 sama dengan limit x mendekati 2 buka kurung x min 3 kali tutup kurung kali x plus 3 per x min 3 sama dengan limit x mendekati 2 x plus 3 sama dengan 2 plus 3 sama dengan 5. Hasil dari limit x mendekati 2 x kuadrat min 9 per x min 3 adalah 5. Next, metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional, maka fungsi dikalikan dengan akar sekawannya, kemudian bisa disubstitusikan. Contoh soal: limit x mendekati 2 x min 7 per akar x min akar 7 sama dengan limit x mendekati 2 x min 7 per akar x min akar 7 kali akar x plus akar 7 per akar x plus akar 7 sama dengan limit x mendekati 2 x min 7 kali akar x plus akar 7 per x min 7 sama dengan limit x mendekati 2 akar x plus 7 plus akar 7 sama dengan akar 7 plus akar 7. Jadi hasilnya 2 akar 7. Next, limit fungsi trigonometri. Limit juga dapat digunakan pada fungsi trigonometri. Penyelesaiannya sama dengan fungsi limit aljabar. Namun agar mengerti penjelasan selanjutnya harus mengerti terlebih dahulu konsep dari trigonometri. Penyelesaiannya dalam limit fungsi ini dalam trigonometri bisa dilakukan dengan melakukan perubahan sinus, kosinus, dan tangen. Limit trigonometri merupakan nilai paling dekat dari suatu sudut. Istilah-istilah yang ada dalam trigonometri yaitu sinus, sin, kosinus, cos, tangen, tan, sekan, sek, kosekan, GSG, dan kontangin, kot. Next, rumus-rumus limit fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Rumus limit fungsi trigonometri untuk
X mendekati 0. Limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan limit X mendekati 0 X per sin X sama dengan 1. Limit X mendekati 0 tan X per X sama dengan limit X mendekati 0 per X. Limit X mendekati 0 X per tan X sama dengan 1. Limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan limit X mendekati 0 AX per sin BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0 tan AX per BX sama dengan limit X mendekati 0 AX per tan BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0 sin AX per sin BX sama dengan limit X mendekati 0 tan AX per tan BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0 sin AX per tan BX sama dengan limit X mendekati 0 tan AX per sin BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0 sin AX plus tan BX per CX min sin BX sama dengan A plus B per C min D. Limit X mendekati 0 A min cos X per X sama dengan 0. Rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Rumus limit fungsi trigonometri untuk X mendekati C. Limit X mendekati C sin X sama dengan sin C. Limit X mendekati C cos X sama dengan cos C. Limit X mendekati C tan X sama dengan tan C. Limit X mendekati C kosetan X sama dengan kosetan C. Limit X mendekati C sec X sama dengan sec C. Limit X mendekati C kontangen X sama dengan kontangen C. Next, limit kontinuitas terlihat dalam hubungan limit fungsi dengan nilai fungsinya di suatu titik jika limit fungsi f di titik C adalah f C, maka dikatakan bahwa fungsi f kontinu di titik T sama dengan C. Satu fungsi f dikatakan kontinu di titik T jika limit X mendekati C dan X sama dengan XC. Definisi di atas menjelaskan bahwa suatu fungsi f kontinu di C jika tiga dari kondisi berikut terpenuhi. 1. Fc terdefinisi 2. Limit X mendekati C fx ada. 3. Limit X mendekati C fx sama dengan fc. Jika fx tidak kontinu di C, maka dikatakan fx memiliki diskontinuitas di C. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.